Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Bertemu lagi dengan Kak Udin, adik-adik siaga di pertemuan ke-17 latihan pramuka daring. Pada pertemuan ke-17 ini kita akan membahas mengenai poin-poin yang ada di SKU. Jadi materi hari ini lanjutan daripada materi yang ada di buku SKU Siaga. Nah, pada pertemuan 17, topik yang kita akan bahas yaitu siaga dapat menyebutkan makanan dan minuman bergizi atau 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu makanan sehat dan bergizi. Nah, di sini Kak Udin punya beberapa gambar mengenai makanan. Nah, ini ada apa? Ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, dan ada susu. Nah, ini yang disebut dengan makanan sehat dan bergizi. Kemudian, apa pengertian dari makanan sehat dan bergizi itu? Nah, makanan sehat dan bergizi adalah jenis makanan yang mengandung nilai gizi seimbang dan yang diperlukan oleh tubuh, seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, serat, dan air. Nah, itu tadi pengertian dari makanan sehat dan bergizi. Nah, apa saja kriteria makanan yang kriteria penting harus ada dalam makanan sehat dan bergizi? Yang pertama harus ada karbohidrat. Yang kedua ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, ada serat, dan ada air. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah sumber energi utama manusia. Dalam website Motivate PT, 55 hingga 60% asupan kalori kita harus berasal dari karbohidrat. Asupan karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai jenis bahan makanan seperti beras merah, gandum, jagung, ubi, maupun kentang. Nah, itu tadi pengertian dari karbohidrat. Nah, selanjutnya, protein. Dalam tubuh, protein akan diproses menjadi asam amino yang bertugas membangun otot, organ tubuh, kulit, dan rambut. Selain itu, fungsi hormon juga diatur oleh protein. Protein penting untuk memenuhi kebutuhan protein sekitar 10-15% dari asupan kalori harian. Nah, sumber protein yang dapat dikonsumsi sangat beragam, baik nabati maupun hewani. Jadi, Relform bisa memvariasi menu makanan sehat setiap hari. Rekomendasi makanan tinggi protein yang dapat ada dikonsumsi yaitu ada telur, kacang almond, daging ayam, ikan, bebek, gandum, dan kacang kedelai. Nah, setelah protein, ada yang namanya lemak. Lemak merupakan sumber energi yang baik dan diperlukan untuk kesehatan tubuh. Namun harus dikonsumsi dengan jumlah yang cukup dan tidak berlebihan agar tidak mengalami obesitas. Hal ini bisa terjadi karena penambahan kalori yang berlebih dari makanan ke dalam tubuh. Lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh yang berasal dari daging, minyak kelapa, dan produk susu. Kemudian lemak tak jenuh yang berasal dari ikan, alpukat, dan kacang-kacangan. Nah, setelah lemak ada yang namanya vitamin. Vitamin merupakan kandungan penting dalam makanan yang bisa saja hilang saat dimasak terlalu lama. Padahal vitamin memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kita. Untuk mencegah hilangnya vitamin dari makanan, maka pilihlah bahan makanan yang mudah diolah dengan cara dikukus, direbus, ataupun ditumis, seperti wortel, minyak ikan, bayam, brokoli, jeruk, alpukat, kacang panjang, daging sapi, dan ayam. Nah, itu dapat apa namanya? Nah, ini contoh vitamin ada beragam dapat diperoleh dari apa saja. Nah, kemudian mineral. Mineral adalah zat-zat yang ada di dalam tanah dan diserap oleh makanan yang kita konsumsi. Karena itu, kita bisa mendapatkan mineral dari sumber nabati maupun hewani. Bisa mencoba mengkonsumsi sayuran hijau, buah alpukat, kacang Brazil, ikan sarden, lobster, dan kangkung. Kandungan mineral yang harus dapat dalam tubuh yaitu zat besi, zinc, kalsium, selenium, klorida, kalium, iodin, magnesium, dan tembaga. Nah, itu nanti dapat diperoleh dari beberapa makanan, hewani maupun nabati.
Kemudian selanjutnya yaitu serat. Serat berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan dibagi menjadi dua, yaitu serat larut dan serat tak larut. Serat larut yang biasanya ditemukan di sayuran berdaun membantu proses pencernaan dengan membantu perut beradaptasi terhadap waktu pengosongan yang lebih lama. Sementara itu, serat tak larut berguna untuk mencegah masalah pencernaan. Untuk mendapatkan makanan tinggi serat, bisa mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan seperti bayam, buncis, kangkung, jeruk, mangga, pisang, dan apel. Nah, itu untuk mendapatkan seratnya ya. Kemudian yang terakhir yaitu air. Air menjadi salah satu unsur terpenting dalam makanan sehat dan bergizi. Faktanya 60% tubuh manusia terdiri dari air, sehingga harus memenuhi kebutuhan air setiap hari dengan minum 8 gelas air putih setiap hari atau setara dengan 2 liter air. Kekurangan minum mungkin akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti batu ginjal dan sembelit. Manfaat air putih bagi tubuh yaitu membantu menyerap, mencerna, mengeluarkan, dan menyalurkan zat gizi pada tubuh dan mengatur suhu tubuh. Nah, itu tadi penjelasan Kak Udin mengenai makanan sehat dan bergizi. Ketika adik-adik mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, maka akan menjadikan tubuh adik-adik sehat pula dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Udin mengenai materi pertemuan ke-17. Silakan adik-adik siaga mengerjakan tugas yang ada di LKPD pertemuan ke-17. Jangan sampai salah, karena kurang dari masih ada 2 pertemuan lagi, jadi jangan lupa LKPD-nya dicetak dan dijilid, nanti akan dikumpulkan. Nah, itu saja yang dapat Kak Udin sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Kak Udin akhiri pertemuan ke-17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.